Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bagaimana Bu. kabar Pagi. kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin di antara teman ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Ada? Siapa, Ada. Pak? Siapa? Mudimin, Bu. Oh, Budi. Kenapa, Budi? Bu, kemarin lagi ikut audisi itu, Bu. Penyanyi idol cilik, Bu. Oh iya. Kita doakan semoga mendapatkan juara si Budi ya. Ya, Bu. Amin. Amin. Sebelum mulai pelajaran, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Tinggal. Ya, baik teman-teman. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang salah satu aplikasi yang digunakan untuk mengolah data. Pada pertemuan lalu, coba kita ingat dulu apa yang kita pelajari pada pertemuan lalu tentang analisis data, Bu. Analisis data, Bu. Iya, benar. Pertemuan lalu kita mengenal tentang data dan cara menganalisisnya. Nah, sekarang kita akan menggunakan salah satu aplikasi untuk menganalisis data, yaitu aplikasi dari Microsoft Word. Nah, Ibu sekarang sudah menampilkan materi yang ada di layar. Apakah sudah tampak, anak-anak? Sudah. Jelas, Bu. Sudah. Ya, baik. Nah, di dalam hal ini, apakah kalian sudah pernah menggunakan kalkulator? Sering, Bu. Sering, Bu. Iya, sering. Sering. Biasanya digunakan untuk apa, Andon? Untuk menghitung. Oh iya, untuk menghitung. Nah, di dalam aplikasi Microsoft Excel, ini juga manfaatnya akan sama dengan kalkulator. Gunanya untuk menghitung data. Namun, di dalam Excel, data yang dihitung bisa lebih besar daripada menggunakan kalkulator. Ya, manfaat dari Excel atau Microsoft Excel ini untuk memudahkan kita dalam mengolah suatu data besar. Baik anak-anak, nah Ibu sudah membuka halaman dari Microsoft Excel, ada yang namanya worksheet. Nah, di dalam worksheet ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada Quick Access Toolbar atau menu atau fitur. Kemudian ada ribbon, kumpulan dari tabs menunya. Yang ketiga ada formula bar. Formula bar itu alamat sel yang aktif. Atau kita gunakan untuk mengetik di situ. Kemudian ada yang namanya worksheet. Worksheet itu sendiri adalah kumpulan dari sel. Nah, kalian apakah sudah mengenal sel? Sel itu Saya tahu Bu. itu. Sel. Seluler, Bu. Seluler. Apa sel itu, Bu? Sel. Apa, Bambang? Seluler, Ya, Bu, yang saya tahu, Bu. Oh iya, seluler. Kepanjangan dari Mungkin Budi. Enggak, Bu. Tadi Menurut Budi apa? saya pikir sel itu loh, Bu. Kayak temannya amuba gitu loh, Bu. Sel. Oh iya. Ada istilah sel yang berhubungan dengan ilmu biologi. Ada istilah sel yang berhubungan dengan seluler atau berhubungan dengan telepon. Nah, di dalam sini istilah sel itu merupakan pertemuan dari baris dan kolom. Nah, di dalam halaman Excel ini ada yang namanya baris dan ada juga yang namanya kolom. Baris itu ditunjukkan oleh kotak-kotak yang mendatar. Ini namanya baris. Kemudian kolom adalah kotak-kotak yang menurun.
Nah, nama baris ini menggunakan huruf. Ada baris 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau kolom itu menggunakan tanda huruf besar. Kolom A, B, C, dan D. Sampai sini anak-anak bisa dipahami istilah sel? Bisa. Ya, alhamdulillah. Kalau begitu saya lanjutkan. Nah, di dalam sel itu penggambarannya menggunakan 2 buah simbol, yaitu simbol huruf dan diikuti dengan simbol angka. Nah, simbol huruf itu menunjukkan kolom dan simbol angka menunjukkan baris. Misalnya ada sel D3, maka letak selnya itu berada di kolom D dan baris 3. Kemudian ada istilahnya rank. Rank itu adalah kumpulan dari beberapa sel. Nah, penulisan rank itu contohnya ada B4.2, B10. Artinya itu adalah kumpulan dari sel mulai dari baris 4 sampai 10 pada kolom B. Ya, coba. Bu Guru minta salah satu siswa, Rio, coba di dalam sini Bu Iza menunjukkan dari sel berapa alamatnya ini? Apakah tampak? Tampak, Bu. Tampak. Ya. Alamat selnya apa, Rio? Bu, mohon izin ke belakang sebentar ya, Bu. Oh ya. Nah, di dalam sel ini ada kolom B dan pada baris 3. Maka sel yang saya tunjuk ini, menggunakan kursor ini, alamatnya adalah B3. Nah, coba saya pindahkan selnya. Berapakah alamat sel itu? Nah, coba. Bambang. Ya, Bu. Apakah terlihat? Terlihat, Bu. Ya, sel yang saya tunjuk alamatnya berapa? E1, Bu. Iya, benar. 100. Nah, anak-anak saya kira kalian sudah memahami tentang letak dari sel. Bu Guru akan melanjutkan materi yaitu relative reference atau pemanggilan sel standar pada file worksheet. Nah, pemanggilan sel ini biasanya menggunakan formula atau rumus yang selalu diikuti atau diawali dengan tanda sama dengan. Nah, saat kita mau menghitung dalam kalkulator, nah kita misalkan mau menghitung 3 tambah 5. Maka, apakah kita perlu mengetikkan tanda sama dengannya dulu? Coba, Rio. Iya, Bu. Iya, Bu. Apakah kita perlu mengetikkan tanda sama dengan saat menghitung menggunakan kalkulator? Tidak usah, Bu. Tidak usah, Bu. Langsung otomatis. Iya, benar. Tidak usah. Nah, ini bedanya. Di saat kita menggunakan Microsoft Excel, saat mau menghitung, maka tanda sama dengan harus kita ketikkan terlebih dahulu. Contohnya di sini, jika kita mau menjumlahkan, maka kolom sel B3 ditambah C5, maka diawali dengan tanda sama dengan. Kemudian untuk rumus pengurangan. Nah, rumus pengurangan juga sama. Seperti halnya dengan kalkulator, tetapi diawali dengan tanda sama dengan. Untuk rumus perkalian, kita menggunakan tanda bintang sebagai pengganti tanda kali. Kalau di dalam kalkulator, tanda kali tetap ada di situ. Tapi di dalam Excel, kita menggunakan tanda bintang. Untuk rumus pembagiannya,
Nah, untuk pembagian biasanya kalau di dalam kalkulator pakai tombol apa, Apri? Atau mungkin Ringga bisa bantu menjawabnya? Itu saya itu kadang pada saat saya ketik enter Bu, langsung error. Apanya yang salah ya, Bu? Langsung Kalau pakai kalkulator apakah ada enter? Oh, bukan. Kalau yang pakai itu loh, Bu, yang tadi yang rumus-rumus tuh, Bu. Oh ya, pakai Excel. Iya. Oh, Ringga sudah pernah mencoba dengan Excel? Iya, makanya saya nggak nyoba lagi, soalnya nggak tahu. Cuma lihat teman tuh, Bu, nyoba-nyoba. Pada Ya, saat saya enter terus error. mungkin saat memasukkan rumus itu ada kesalahan atau tidak diawali dengan tanda sama dengan. Benar. Atau bisa jadi kita memasukkan tombol spasi saat menuliskan rumusnya tersebut. Nah, di dalam pemakaian kalkulator, tanda bagi itu diwakili dengan tanda titik 2. Namun berbeda jika di dalam Microsoft Excel, tanda bagi diwakili dengan tanda garis miring. Itu ya anak-anak, bisa dipahami? Ya, Bu. Ya. Saya lanjutkan untuk materi berikutnya tentang pengolahan data dasar. Nah, sebenarnya materinya banyak sekali. Pada pertemuan ini, kita akan membahas fungsi dasar sum dan fungsi dasar average. Nah, sum gunanya untuk menghitung jumlah data pada rank tertentu. Nah, ada data yang banyak, kita mau jumlah, maka lebih mudah menggunakan fungsi sum. Atau mau menggunakan relative reference juga bisa. Kita menambahkan satu persatu datanya. Namun terkadang akan lebih lama. Kemudian yang kedua ada fungsi dasar average. Untuk menghitung rata-rata dari sekumpulan data. Nah, ini materi yang akan kita praktikkan hari ini. Untuk lebih memahaminya, saya akan memberikan sebuah tabel tentang koperasi yang ada di sekolah kita. Nah, kita akan mengolah data yang ada di koperasi sekolah. Misalkan ada data penjualan barang yang dilakukan oleh koperasi sekolah kita ya di awal bulan Maret ini. Nah, yang pertama ada pulpen. Harganya 2.000. Banyaknya barang yang terjual ada 10. Pendapatan penjualannya itu berapa? Nah, kita gunakan rumus. 2.000 kali 10 itu, Bu. Iya, pinter. 2.000 kali ya, 10 berapa itu, isinya? Bu. Ya, isinya berapa? Hasilnya? 30, Bu. 30.000? 20.000. Iya, benar. 20.000. 20.000, Bu. Iya, benar. Nah, kita bisa menghitungnya sendiri tanpa menggunakan Excel. Nah, di sini kalau kita menggunakan Excel, maka rumus yang akan kita masukkan atau formulanya harus diawali dengan tanda sama dengan. Nah, kita ketikkan tanda sama dengan, tanpa spasi kita lanjutkan. Nah, relatif referensinya mulai dari C5, kita klik. Kemudian pakai tanda operasi apa? Apakah ditambah, apa dikurangi, atau dibagi, atau dikali? Kali, Bu. Bintang. Oh iya, kali menggunakan tanda bintang. Kemudian kita klik sel D5. Nah, setelah itu kita enter. Apakah hasilnya sama dengan perhitungan kita? Ya, sama. 20.000. Oke. Sama halnya untuk ke bawahnya. Nah, untuk pensil, kertas gambar, penghapus, permen coklat itu juga caranya sama. Ya. Nah, coba kita buat manual sama dengan C6 kali
D6. Kita enter. Hasilnya 1.500 kali 5 sama dengan 7.500. Benar. Bu, tanya Bu. Ya, silahkan Ringga tanya. Bu, kalau manual kayak gitu Bu, itu kan misalkan kan barangnya kan ada 5 Bu. Kalau Ya. misalkan barangnya ada 800, misalkan ada 300 barang Bu. Kalau manual ngetik satu-satu kan capek Bu. Gimana ya Bu? Oh iya, benar. Pertanyaan yang bagus. Nah, misalkan datanya itu banyak, nah di dalam aplikasi Excel ini ada cara yang praktis, mempermudah perhitungan dengan jumlah data yang banyak. Kita blok 2 data yang sudah kita dapatkan dari perhitungan tadi, kemudian kita drag ke bawah sampai dengan data yang kelima. Nah, maka akan menghasilkan nilai dengan hasil perkaliannya itu. Bagaimana Ringga? Oh ya Bu, Apakah ternyata sudah memahami? Ternyata enakan lebih ditarik kok Bu kalau misalkan datanya banyak karena kita gak capek nulis rumusnya Bu. Iya, benar. Nah, asalkan harus teliti pada kolom yang benar saat menariknya. Baik anak-anak, akan saya lanjutkan. Setelah ini masih ada 2 buah sel yang harus kita hitung, yaitu jumlah pendapatan penjualan. Nah ini, untuk jumlah pendapatan penjualan, berarti kita bisa menghitungnya pendapatan pulpen, pensil, kertas gambar, menghapus, permen harus di jumlah semuanya. Nah ini kita gunakan bisa manual, bisa gunakan untuk formula sum. Nah, ini coba kita gunakan formula sum. Jadi diawali dengan tanda sama dengan, ketikkan sum, kemudian alamat selnya kita taruh di dalam kurung. Mulai dari yang akan kita hitung, datanya mulai dari sel E5 sampai dengan sel E9. Maka kita tarik ke bawah. Nah, setelah sampai di E9, kita akhiri dengan tanda kurung tutup. Setelah itu kita enter. Nah, maka 5 data itu akan semuanya terjumlah. Paham anak-anak? Ya, bisa saya lanjutkan ya. Nah, setelah ini kita menghitung rata-rata pendapatan penjualan. Menggunakan rumus apa, Bambang? Ingat saya pakai average, Bu. Average. Oh iya benar, average. Nah, kita ketik tanda sama dengan ketik average. Buka kurung. Yang akan kita hitung rata-ratanya mulai dari sel E5 sampai dengan sel E9. Kurung tutup dan kita enter. Nah, jumlah pendapatannya ada 551.000. Rata-rata pendapatan penjualannya ada 10.200. Nah, menurut kalian lebih memudahkan menggunakan kalkulator atau kita lebih mudah saat menghitung menggunakan Excel? Coba salah satu mungkin bisa menjawab. Saya, Bu. Pakai Excel, Bu. Excel. Ya, mungkin akan berbeda pendapat. Yang biasanya menggunakan kalkulator, saya lebih fasih menggunakan kalkulator, Bu, sudah terbiasa. Tapi ada yang lebih memilih Excel setelah mengenal aplikasi di Excel-nya. Baik anak-anak, nah untuk selanjutnya kalian siap berlatih dengan kelompoknya, ya? Maaf, Bu, mau tanya, Bu. Ya, boleh. Silakan, Itu yang di Bang. harga satuan kok ada titiknya, Bu. Sedangkan di pendapatan itu udah ada titiknya. Gimana itu, Bu? Oh iya, di dalam perhitungan Excel boleh menggunakan tanda titik, boleh juga tidak menggunakan tanda titik. Hasilnya tetap akan bisa dihitung, tidak error.
Bagaimana, Bambang? Ya, Bu. Sudah paham, Bu. Ya, Bu. Lanjutkan. Nah, saatnya kita melakukan latihan. Kelompok pertama, Apri dan Budi. Kelompok Ya, Bu. 2, Hadi dan Anto. Kelompok 3, Bambang Ya, Bu. dan Rio dan Andon. Siap, Baik, yang siap, akan Bu. kita Ya, Bu. bahas, Siap. ya, yang akan kita bahas yaitu eh, harga penjualan pendapatan di toko buah. Oke. Data penjualan buah bulan Februari di toko buah Segar. Nama barang ada mangga, jeruk, salak, manggis, duku. Kelompok 1 membuat rumus untuk pendapatan penjualan mangga. Kelompok 2 menggunakan rumus pendapatan penjualan jeruk. Kelompok 3 pendapatan penjualan salak. Kelompok 4 pendapatan penjualan manggis. Bisa dipahami? Siap, Bu. Ya, siap, bisa. Untuk kelompok pertama, pendapatan penjualan manggis. Ya, salah satu bisa membacakan rumusnya. Apa rumus dari menghitung pendapatan manggis? Harganya 12.000, banyak buah terjual 40.000. Saya, Bu, Ya, Pri, silahkan. itu rumusnya sama dengan C5 bintang D5, Bu. Baik, kita coba. Sama dengan kita masukkan C5 bintang D5. Ya, benar. Hasilnya 480.000. Kelompok 2. Oh ya, baik. Benar. Untuk kelompok 3. Iya, benar. Kelompok 4. Ya, benar juga. Kelompok 5. Oh iya, tidak ada kelompok 5. Nah, untuk duku 20.000 kali 40 sama dengan 20.000 bintang 40. Nah, gini ya. Ya, coba kita isi ini dulu. Nah, ini hasilnya anak-anak. Nah, sekarang kita berarti untuk menjumlah pendapatan penjualan. Kelompok berapa yang bisa? Mungkin dari kelompok 3? Ya, silakan. Kelompok 3, Bu. Sama dengan? Jadi, ya sama dengan Ya. sum E5 titik 2 E9. Ya. Kurung Ini ya. tutup. E5, ya ditutup, betul. Bu, Kita biar enter. tidak lari, Bu. Oh iya, ditutup. Nah, sekarang kita lanjutkan rata-ratanya. Rumusnya adalah Average, Bu. Oh iya. Ya, kalian sudah hafal ya rumusnya ya. Average. Mulai dari E5 sampai E9. Pakai tutup. Oke. Ya, baik anak-anak, saya kira
semua kelompok sudah bisa memahami fungsi dari sum, fungsi dari average, kemudian bisa menggunakan atau menghitung tanda kali menggunakan simbol bintang. Nah, itu hal-hal yang bisa kita pelajari hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, coba Tidak ada. salah satu siswa bisa menyimpulkan materi pada pembelajaran hari ini. Saya, Bu. Ya, silahkan, Ringga. Jadi dengan menganalisis data itu akan membantu memudahkan pekerjaan kita, Bu. Apalagi yang penting rumusnya tidak salah. Kita jangan lupa menuliskan apa tadi sama dengan atau spasi ya, Bu. Ya. Ya, jadi jika kita tidak menuliskan rumusnya secara salah, itu akan membantu pekerjaan kita dalam membuat rincian data, Bu. Jadi misalkan ada banyak data di situ, misalkan ada sampai 100 atau 200, kita tidak usah menuliskan rumusnya satu-satu, Bu. Jadi kita tinggal tarik, kita tinggal enter seperti itu, Bu. Iya, benar. Tepuk tangan untuk Ringga. Nah, iya benar. Jadi aplikasi Excel ini sangat membantu kita saat menghitung atau mengolah data yang jumlahnya besar. Nah, tidak perlu menghitung satu-satu, tetapi ada cara alternatif yang lebih mudah. 1 atau 2 rumus sudah kita ketahui, maka akan bisa kita tarik ke bawah untuk menentukan nilainya dengan rumus yang sesuai di situ. Nah, baik anak-anak, untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian. Untuk pembelajaran berikutnya masih dengan pengolahan data dasar, namun dengan formula yang berbeda nantinya. Ya, bisa kalian pelajari lebih lanjut. Ada di buku paket halaman 157. Ibu cukupkan sekian untuk pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.